Ibu, perkenalkan nama saya Eka Yuni, saya petugas dari Puskesmas Depok 1 yang pada siang hari ini akan kita belajar bersama-sama untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Mungkin panjenengan familiarnya dengan tensi. Untuk pengukuran tekanan darah yang diperlukan adalah yang pertama adalah jangan lupa dengan buku catatan. Yang kedua adalah alat tensimeter, di mana tensimeter ini yang dipakai adalah untuk kader semua adalah yang digital saja yang lebih mudah. Untuk cara pengukurannya adalah yang pertama, pastikan baterainya ada terpasang. Semua simbol akan muncul dalam 3 detik. Jadi kita on kan, itu akan muncul. Terus yang ketiga, bila yang diukur adalah lansia, pastikan duduknya adalah harus tegak, jangan membungkuk nih. Untuk yang berikutnya adalah lipat lengan baju hingga memungkinkan manset menempel pada kulit lengan. Jadi bila kita pakai lengan panjang, mohon untuk lengan panjangnya dibuka sampai dengan batas atas nih. Terus untuk yang berikutnya adalah masukkan lengan ke dalam lingkaran manset dalam posisi telapak tangan menghadap ke atas dan posisi manset sejajar dengan jantung. Nanti kita akan praktekkan bersama. Nanti di sini akan kita tekan tombol on. Ketika pengukuran selesai, hasil akan muncul di layar selama 1 menit. Monggo siapa yang mau menjadi praktekannya, monggo. Boleh salah satu, monggo Ibu. Yang pertama kita pastikan on, kita pasangkan di lengan atas. Untuk karena ini bukan lansia, ini posisinya tetap tegak. Kalau lansia itu kan dia akan posisi membungkuk, kita tegakkan badannya. Kita pasang manset, jangan terlalu kencang. Minimal ada 1 jari yang bisa masuk di dalam manset tersebut nih. Karena kalau kekencangan nanti akan mempengaruhi hasil pengukuran. Kita pastikan. Setelah ini baru kita lakukan pengukuran. Dalam pengukuran diusahakan jangan mengajak bicara yang diukur karena akan mempengaruhi tekanan darah yang nantinya sedang diukur gitu. Hasilnya adalah kita catat, jangan lupa di buku catatan kita 132,94. Nanti kita jelaskan untuk hasil tersebut disesuaikan dengan hasil yang sudah ada. Misalnya ini masuk kategori prehipertensi atau normal atau hipertensi. Setelah sudah tercatat, kita biarkan 1 menit atau karena antriannya banyak boleh langsung kita matikan. Nanti ibu-ibu boleh menjelaskan kepada yang ditensi, menurut ibu hasilnya adalah ini. Nanti untuk saran dan apa yang harus dilakukan kita sederhana saja. Misalnya tensi tinggi, mungkin ditanya apakah ada riwayat mungkin kurang istirahat atau pola makannya yang kurang bagus. Setelah itu ibu yang tadi diukur tensi boleh berpindah di meja yang berikutnya, bisa ketemu dengan petugas kesehatan. Begitu, ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas. Ya, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, barusan tadi saya contohin. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang bisa untuk praktek coba untuk melakukan pemeriksaan seperti yang tadi saya lakukan. Monggo. Nanti kalau silakan Ibu. Monggo. Ya. Mindsetnya dimasukin dari
Tangan ya Bu ya? Ya. Galangan tangan beri. Ya, ini maksudnya satu jari gitu ya? Iya, pasti tidak terlalu kencang. Maaf untuk bajunya agak dikataskan lagi tangannya. Itu akan mempengaruhi. Iya, harus menempel di kulit. Di atas ini. Iya. Ini terlalu bisa dikencangkan lagi. Ya Mbak ya. Ditunggu. Maaf. Udah kencang. Ini tandanya kalau udah stop itu nanti akan berbunyi atau gimana? Dia akan keluar angkanya. Nah, kayak Di sini. Iya. Berarti ini 118 ya. Iya, betul. 80 per 97 Per 84. 84. Iya, kompornya 90 itu nanti. Dan ditunggu. Sudah? Udah. Di Sudah, on. sudah di off kan? Ya. Terus dibereskan kembali. Jangan lupa bilang terima kasih sudah dilakukan pengukuran, dan ini sudah jelas atau belum? Untuk cara pengukuran ada mau mencoba Ibu? Enggak. Cukup berarti ini? Yes. Berikan aplaus untuk Ibu yang satu ini. Terima kasih ibu-ibu semua. Saya Bambang Kusmandono ya, saya tenaga kesehatan dari Kusman Depok 1. Pada kesempatan ini saya diserahi tugas untuk mungkin ibu-ibu sudah dengar semua ya, sudah pernah mengukur lingkar perut ya. Penting sekali pengukuran lingkar perut itu yang benar, karena kita bisa mengurangi kemungkinan resiko penyakit tidak menular, misalnya hipertensi dan penyakit gula, penyakit jantung. Baik, untuk pendidikan waktu mungkin akan perkenalkan dulu alat-alat yang akan diperlukan dan sekilas untuk teori tentang pengukuran lingkar perut yang benar ya. Ya, mungkin nanti habis ini kita akan praktek, kita minta volunteer 2 orang untuk melakukan pemeriksaan untuk langsung praktek. Pertama kali kita yang diperlukan adalah alat namanya Midline ya, tidak harus yang seperti ini ya, yang biasa juga bisa. Kemudian spidol ya, spidol kalau misalkan yang benar kita nggak pakai baju, pakai spidol yang non permanen ya, nanti tidak untuk mengasih tanda. Kalau saya sebenarnya yang benar harus dikasih tanda dulu. Nah, gimana cara pengukurannya yang benar ya? Pengukuran cara yang benar kita harus meraba iga bawah kita tuh, lingkar apa, lengkung iga kita yang paling bawah. Kemudian tepi atas panggul kita, atau tepi atas panggul kita ini ya. Nah, kita ambil garis tengahnya, harusnya ditandai dengan spidol, begitu juga kiri kanan ya. Kemudian kita dengan midline ini kita tarik-tarik yang harus sejajar dengan titik tadi ya, dengan titik tadi. Nah, yang sudah ditandai tadi ya. Kemudian kita gabungkan. Nah, harus sejajar ya, secara muternya harus sejajar ya. Nah, harus sejajar. Terus kita kencangkan. Terus kita lihat angkanya. Nah, kita lihat angkanya berapa di situ. Ya, saya 115 ya, terlalu tinggi. Nah, seperti itu nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk praktek. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Bisa, kalau saya langsung praktek, silakan maju Ibu Ayu sama Ibu Dani atau Bu Waida, monggo silakan. Monggo langsung praktek. Oh enggak, boleh. Oh ya, harus sama Putri aja. Nanti kan Ibu itu yang langsung praktek untuk yang selanjutnya yang mereka kan Ibu sekali ya. Yo, mana Ibu? Tidak boleh tarik nafas
tinggi, tapi nafas normal saja, berdiri tegak. Ya, ayo, salah, lihat dulu. Nah, ujung lengkung paling bawah dari 3, kemudian sama ujung atas, tepi atas, panggul, diambil garis tengahnya dulu. Jadi ditandai dulu. Nah, mana kamu, mana panggul yang atas, diambil tengah, titik tengahnya. Titik tengah, nah harus muter. Ya. Nah, dimasukin lubangnya ada di sini, posisinya. Nah, harusnya gini. Oke, masukkan terus ditarik aja. Ini dicontohkan dan ada sendiri. Nah, angkanya berapa? Mbak Ayu 77 ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira udah yakin bisa nggak? Bisa ya. Ada yang masih perlu tanyakan yang lain? Kalau tidak ada, oke, saya cukupkan sekian. Mungkin nanti moga-moga berguna untuk kedepannya ukuran yang benar seperti itu. Oh, satu lagi pertanyaan, bagaimana kalau ada masalah perutnya buncit dan sebagainya, atau perutnya buncit, tapi kita ambil yang kita sejajar tadi, tapi kita ambil tetap sejajar yang paling tinggi, ya? Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu? Oke, saya cukupkan sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Yang Maha Esa sehingga kita pada waktu hari ini bisa bertemu ya ibu-ibu ya dalam acara pelatihan pencatatan dan pelaporan di Posyandu bagi kader Purwoharjo. Nah, ibu-ibu di sini kita bisa lihat ya. Di sini saya akan mengenalkan nih penggunaan aplikasi Sehat Indonesia atau ASIP. Nah, oleh kader untuk deteksi dini penyakit tidak menular di Posyandu. Nah, ibu-ibu untuk pencatatan dan pelaporannya kita bisa menggunakan ASIP ya Bu ya sekarang yang bisa di-download melalui Play Store. Yang sekarang mungkin ibu-ibu udah pakai HP Android ya Bu ya. Nah, untuk berbasis Android ini nanti ibu dimohon bisa mendownload ya Bu ya untuk aplikasi ASIP. Nah, untuk sebelum kita masuk ke aplikasi ASIP, saya terangkan dulu Bu. Nah, biasanya untuk screening penyakit tidak menular itu apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, di sini ada Bu ya contoh lembarnya. Nah, untuk contoh lembarnya ini kita bisa lihat di sini ada NIK ibu-ibu. Jadi kita membutuhkan NIK pasien atau warga atau masyarakat yang akan kita masukkan atau kita input ya Bu ya ke dalam aplikasi ASIP. Nah, berhubung nanti ibu-ibu kader ini akan menginput untuk data-data warganya ya Bu ya, yang mungkin nanti akan mempunyai faktor risiko penyakit tidak menular seperti itu Bu. Nah, lalu dari NIK, lalu nama lengkap, lalu tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. Lalu ada pekerjaan, status perkawinan, golongan darah, dan juga pendidikan ibu-ibu. Ini nanti akan dibutuhkan ibu di aplikasi ASIP itu tersebut. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ibu sekarang monggo bisa masuk ke Play Store-nya masing-masing. Apa Mbak namanya? Namanya ASIP ibu. ASIP ya? Iya. Bisa dibuka Play Store-nya. Yang mana Mbak? Kok banyak banget ada Nah, ASIP. ini Bu, yang namanya Sehat Indonesia Bu. Sehat Indonesia. Ya, ini bisa diinstal ya Bu ya. Jadi nanti datanya lewat aplikasi ini. Iya betul sekali Bu. Nanti yang data yang diperlukan nggak jauh beda sama lembar form yang biasanya kita isi Bu. Nah, nanti untuk formnya di sini tetap ada NIK, nama lengkap. Nah, untuk di aplikasi ASIP ini nanti lebih ringkas lagi Bu, karena kita setelah memasukkan NIK nanti langsung muncul untuk biodata pasien tersebut seperti itu. Jadi lebih memudahkan ibu-ibu kader nanti di lapangan untuk menginput warganya ya Bu ya. Seperti itu.
Ini banyak banget yang mana Nah, ini yang Mbak? ini Bu untuk Sehat Indonesia. Sehat Indonesiaku Ya, betul sekali. di Install. Insta. Ya. Tapi datanya tidak jauh beda Ibu dengan yang ada di form screening kita. Cepat pakai datanya ada ini. Udah bisa Bu? Udah ini Mbak, ibunya udah bisa. Oh iya betul sekali Bu. Sudah bisa ya Bu ya, sudah Ya. bisa masuk ya. Udah.